Halo, Unshakable People. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah online kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali bergabung di ibadah online Unshakable Church. Kami sangat senang sekali dan saya mau berkata welcome home. Dan sesudah ibadah online, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik dan mengisi link yang tertera di description box yang ada di layar gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa, kita sudah berada di bulan Agustus dan saya percaya di bulan ini ada semangat yang baru, tapi yang lebih luar biasa lagi, ada tema yang baru pula, yaitu He is real. Tuhan itu nyata. Dan bersama-sama kita akan menyaksikan video tema bulanan kita dari senior pastor kita. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama, Midweek Devotion dilaksanakan hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah via live Instagram Unshakable Church. Yang kedua, Serving Class akan dilaksanakan hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan serving class ini akan diadakan secara offline dan online via Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyelesaikan moving class dapat melanjutkan di serving class ini. Halo Unshakable Church, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua tetap bersukacita dan antusias dalam segala kondisi apapun yang sedang kita alami. Jangan lupa untuk tetap terlibat dan terhubung dengan segala kegiatan yang ada di Unshakable Church, baik secara online maupun offline. Kita akan menjalani bulan Agustus ini dengan tema He is real. Tuhan itu nyata. Segala sesuatu yang nyata itu pasti nampak dan dapat dirasakan, sekalipun tidak terlihat. Ada banyak di dunia ini yang tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya dan dampaknya. Demikian juga saudaraku, listrik bukanlah sesuatu yang terlihat, tetapi sungguh nyata. Nah, mari saudaraku kita lihat, saya mencolokkan lampu ini ke listriknya. Nah, sekarang saya tekan. Nah, saudaraku, ini bisa terlihat. Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku, sekalipun secara fisik Tuhan tidak terlihat, tetapi sungguh nyata setiap karya-karyanya yang ada di muka bumi ini. Bahkan dia hadir di setiap musim kehidupan kita. Saat kita mengalami kesusahan, dia ada. Saat kita membutuhkan jawaban, ada aja caranya tiba-tiba kita mendapat jawaban. Bahkan ketika kita mengalami kesepian, kekecewaan, ada yang menghibur kita. Itu sebabnya Allah itu omnipresent. Bahkan saudaraku, dia hadir saat kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Momen terbaik untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nyata adalah saat kita mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan. Karena disitulah kita benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan pengampunan, kebaikan, dan banyak hal dari keilahian Tuhan. So, second generation, mari kita menyadari bahwa Allah itu sungguh nyata melalui kehadirannya,
Dan saat kita mengalami encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Selamat menjalani bulan Agustus. God bless you all. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh senior pastor kita tentang Tuhan itu nyata. Dan saya percaya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat Dia, tapi Dia nyata di dalam pekerjaannya, perbuatannya, dan karya-karyanya. Dan saya percaya kita akan melihat bagaimana di tahun ini, bahkan di bulan ini kita bisa melihat pembuktian Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, jemaat yang ada di Unshakable Church. Dan saya percaya bahwa di pagi hari ini kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan nyata di tengah-tengah pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini, buat anugerah, buat kemurahan Tuhan. Kami bisa berada di bulan Agustus ini. Kami ingin Tuhan melihat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami sesuai dengan tema di bulan ini, He is real, Tuhan itu nyata. Kami ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, karya-karya Tuhan yang ajaib, dan kami ingin melihat pembuktian demi pembuktian itu dapat terjadi selama di bulan Agustus ini. Dan sebentar kami mau memuji, menyembah Engkau, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, dan biar kiranya Engkau nyata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Unshakable people. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Let's go. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada
saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, ini waktu yang sama-sama kita tunggu-tunggu di mana kita akan masuk dalam sesi offering, dan saya percaya ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena kita udah gak sabar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu, saya akan share sedikit kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita buka ayat, saudara-saudari, saya mau cerita sedikit pengalaman saya beberapa minggu ke belakang. Dan di akhir bulan Juni kemarin saya habis kontrak dalam pekerjaan saya. Dan di situ masa-masa di mana ya saya sedikit terpuruk lah ya pasti, karena di mana saya kehilangan pekerjaan dan ya pasti mengalami masa-masa nganggur, dan itu gak enak banget karena pasti gak akan punya penghasilan, dan akhirnya kita pusing lagi, ngelamar kerja lagi, dan pasti itu capek banget. Ya, dengan uang seadanya saya berjalan di bulan akhir Juni habis dan awal Juli dimulai penderitaan saya. Saya harus nganggur, saya harus cari-cari pekerjaan, berjalan dengan uang seadanya, dan kebetulan di bulan Agustus itu juga kontrak rumah udah mulai habis. Dan akhirnya udah mulai gak beraturan, pikiran udah waduh ini gimana. Karena uang juga udah cekak gitu kan, udah tinggal buat biaya hidup ke depan, ini harus pindah rumah. Dan akhirnya itu bingung sebingung-bingungnya, karena untuk pindah rumah di bulan Agustus itu gak siap banget dengan keadaan uang yang waktu itu gue alamin. Dan di masa-masa di awal Juli nganggur, saya masih berjuang. Dan itu tapi ada satu hal yang saya nggak tinggalin, di mana saya memberi buat rumah Tuhan. Ketika saya dapat gaji terakhir di bulan Juni, saya tetap memberikan perpuluhan, saya nggak bolong. Bahkan ketika di bulan Juli masa-masa menganggur, saya nggak berhenti untuk saya memberi persembahan khusus. Bahkan saya juga nggak berhenti untuk saya mencicil janji iman saya, dan saya juga menabur ke orang lain, dan saya nggak berhenti menabur. Padahal saya udah bingung banget gimana nih, keuangan saya udah mulai menipis. Tapi Tuhan kayak buat saya kayak happy banget. Saya nabur, saya nggak berhenti untuk memberi buat rumah Tuhan, dan saya tetap terus setia untuk memberi ke dalam rumah Tuhan. Dan singkat cerita, pada tanggal 25 Juli kemarin saya dapat kabar dari teman kantor yang lama. Di situ dibilang bahwa Geral, hari ini komisi di bulan Juni udah masuk. Dan di situ saya udah oke, saya tahu kok nominalnya bakal berapa, karena ini udah kita obrolin juga, udah kita tahu juga infonya. Oke, komisinya pasti segini. Itu udah cukup untuk ya cuman cukup buat 1 bulan ke depan dan cicilan motor. Tapi saya penasaran juga kan, karena dibilang udah masuk. Dan akhirnya saya buka M-Banking, saya lihat bahwa ternyata komisinya lebih dari apa yang saya pikirkan. Yang harusnya dapatnya kecil hanya untuk 1 bulan dan cicilan motor. Tapi ketika saya lihat M-Banking saya buka, dan ternyata uangnya besar banget. Dan itu saya mulai amazed banget sama Tuhan. Dan saya pikir bahwa, kok bisa dapat segini? Saya perhatiin nolnya ada berapa, saya perhatiin titik komanya, karena saya penasaran kok bisa dapat segini ya. Dan akhirnya saya di situ mulai mengerti bahwa wow, ternyata ketika gue menanamkan diri gue untuk menjadi seorang penabur yang benar, Tuhan juga memberikan upah yang benar buat gue. Dan akhirnya gue mengerti, ada satu ayat yang luar biasa di 2 Korintus 9 ayat 10 di versi mudah dibaca. Di situ dikatakan Allah menyediakan benih bagi penabur dan memberikan roti untuk makanan. Allah akan menyediakan yang kamu butuhkan dan menumbuhkannya supaya menghasilkan panen besar dari kebaikanmu. Amin. So, di sini dikatakan Allah menyediakan benih bagi penabur dan memberikan roti untuk makanan. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita ada 2 hal. Ada roti dan ada benih. Ketika di masa-masa sulit saya, ketika saya udah gak punya pekerjaan, bukan berarti ketika kondisi saya lagi sulit, uang yang ada di kantong saya, uang yang ada pada saya, itu semua jadi roti. No. Di sana tetap ada roti dan ada benih. Dan saya harus tabur benih yang saya punya. Dan situ saya nggak menunda-nunda, karena saya tahu Tuhan, kondisi saya sesulit apapun, kesusahan apapun menimpa saya, tetap kepunyaan saya ada roti dan kepunyaan saya ada benih yang harus ditabur. Dan saya nggak mau mencuri sedikit pun daripada Tuhan. Saya tetap setia memberi
Dan akhirnya Tuhan juga memberikan tuaian sama kehidupan saya. Dan akhirnya di situ saya mendapatkan komisi yang begitu besar yang gak saya duga. Dan bukan hanya itu, saudara-saudari, bukan hanya itu. Dan saya juga mendapatkan pekerjaan baru. Dan saya mulai bekerja nanti di awal Agustus. Wow, katakan amin. Luar biasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dari situ saya mengerti bahwa saya menempatkan diri saya sebagai seorang penabur. Dan kita buka lagi di 2 Korintus 9 ayat 6. Ingatlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit. Ini prinsipnya saudara. Dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Setiap orang hendaklah memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan berikan jika itu membuat kamu sedih. Sebaiknya orang jangan memberi jika ia merasa terpaksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Di sini dikatakan orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Dan saya sadar ketika di masa sulit saya nggak pernah berhenti menanam. Saya tetap menabur benih yang saya punya. Saya nggak mencuri benih yang Tuhan beri. Karena Tuhan selalu mengetahui isi hati kita. Mana benih, mana roti yang harus kita makan. So jangan ambil hak Tuhan. Hari ini saya mengundang untuk saudara-saudari di rumah. Supaya kita sama-sama mengerti bahwa ada 2 hal dalam hidup kita. Yaitu ada benih dan ada juga roti. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan dicuri dan terus memberi dan jangan takut. Amin. Baik, itu saudara-saudari yang mau saya share buat kita semua. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mau memberi bisa mentransferkannya ke rekening BCA yang sudah tertera di layar saudara-saudari. Dan untuk saudara-saudari yang mempunyai saldo GoPay, OVO, Dana dan juga M-Banking yang punya fasilitas scan QR, bisa juga men-scan-nya ke QRIS yang sudah tertera di layar saudara-saudari atas nama Unshakable Church. Dan kalau kita sudah memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kondisi yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, setiap kesulitan kami, setiap kekurangan kami, itu enggak menghentikan kami untuk kami menabur buat Engkau. Itu enggak menghentikan kami untuk kami memberi apa yang kami punya untuk Engkau. Karena kami tahu Bapa, upah dari pemberian. Kami tahu Tuhan, tuaian dari seorang penabur. Dan kami yakin di dalam-Mu Tuhan, kami percaya gak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Tuhan terima kasih, hari ini kami sudah memberi yang terbaik buat Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudari, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, siapkan pikiranmu yang terbaik. Biarkan hari ini rindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Biarkan penyembahan kita menghadirkan Tuhan hari ini. Haleluya Lord. Kami percaya Kau hadir, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You. Come on, singing You are here. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You, I worship
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. Come on, you are here. You are here, yes God, healing every heart. I worship you. I worship. Come on, sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, yeah, working in this place. I worship you. Yes, God. I worship. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes. That is who you are. Yes, you are. That is who you are. Yes, you are, God. That is who you are. Yes, you are. Yes, you are. Who you are. Come on. That is who Yes, you my are. God. That is who you are. That is who you are. Hallelujah. Even when I can see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I can't see. Even when I Come can on, see sing it, it. you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Yes, you God. never stop working. You never stop You never working. stop. You never stop working. Come on. Even when I can see it, you Even when I don't feel. it, you working. Yeah. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, even when I can see. Yes, God. You never stop. You Yes, never stop Jesus. working. You never stop. Come You never on. stop. Oh, even when I can see. Even when I don't feel you, God. But you're still working in the fire. Oh, Holy Spirit. You are real, God. You are real. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Come on, we worship God. You never stop working. You never stop working, God. You are, you are, you are. Yes, Jesus. Woo! Come on. Yes, Jesus. Yes, That's my God. That's my God. Woo! Singing, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, come on, it is who singing you are. with faith. Woo!
Waymaker, miracle worker, yes, keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, come on. That is who you are. That's my God. That is who you are. You are real. You are real, God. You are real. You are real. Come on. That is who you are. 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 Come on, once again. That is who you are. Yeah. That is who you are. Yes, God. That is who you are. Once again, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, God. That is who you are. That is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker. 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 Waymaker, come on, mari jemaat Tuhan, agungkan Dia, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once again, come on singing. Yes, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once again, singing from your heart. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is Once again. Yes, amen. that is who you are. Hallelujah. That's my God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Mari kita siapkan hati kita semua saudaraku, kita ambil perjamuan kudus hari ini. Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Saudaraku, waktu kita mengambil perjamuan, kita sedang menyatakan bahwa Allah itu nyata. Ada sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi, bahwa ada tubuh yang tergantung di kayu salib. Ada darah yang tercurah untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Saudaraku, ini kesempatan untuk kita semuanya, bahwa Allah itu nyata. Mari kita menikmati setiap kenyataan bahwa kita pun diampuni, kita pun dapat diubahkan. Amin, saudaraku. Mari kita angkat roti, saudaraku. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami mengangkat roti Tuhan Yesus. Sungguh nyata Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Engkau nyata Tuhan, tubuh tergantung untuk dosa-dosa kami. Dan nyata Engkau mengorbankan semuanya agar kami menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami percaya nyata perbuatan-Mu, dan kami akan mengalami banyak perubahan dalam kehidupan kami oleh tubuh-Mu, melalui roti ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari saudara percaya dengan iman, pecah-pecahkan, dan terimalah tubuh Yesus dalam hidupmu. In the name of Jesus. Mari kita angkat, saudaraku, anggur yang melambangkan darah Yesus. Dia membuktikan sungguh nyata darahnya mengalir untuk menebus, memperbaharui seluruh kehidupan kita. Biar ketika engkau meminumnya, engkau mengalami hal-hal yang dibaharui dalam hidupmu. Ada motivasi yang baru, ada kekuatan yang baru, ada tujuan yang baru, ada semangat yang baru. In the name of Jesus. Mari kita minum. That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Kami percaya Tuhan, sampai hari ini Engkaulah pribadi yang sungguh nyata di tengah-tengah kami, yang melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, yang melakukan banyak mukjizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, karena demikianlah Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Urapi setiap kami hari ini, dan biar kami sungguh-sungguh Tuhan melihat karya-karya yang nyata melalui kehidupan kami, dan pakai hidup kami Tuhan untuk benar-benar Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Mari kita semua yang sungguh-sungguh siap dan mau dipakai Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua hari ini semangat, amin.
Even sekalipun kita tetap ibadah online saudaraku, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan akan menghampiri kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Dan saya percaya setiap bulan kita punya tema yang baru. Dan bulan ini kita punya tema He is real, ya. Allah itu nyata, Tuhan itu nyata. Saya percaya saudaraku bahwa tema ini ingin menunjukkan bagi kita secara pribadi seberapa nyata Tuhan itu dalam kehidupan kita semuanya. Kita boleh mendengar tentang Tuhan, kita boleh mendengar banyak hal, kita boleh mengerti dari banyak orang-orang mengajarkan, orang-orang yang sudah bersaksi. Tapi masalahnya, apakah Tuhan itu nyata buat hidup Anda secara pribadi? Amin. Hope kita selesai. Bulan ini semua orang mengalami Tuhan itu nyata. Haleluya. Saya rindu sekali setiap jemaat antusias dan benar-benar punya kesaksian. Allah itu nyata. Ya benar, dia itu nyata. Amin. So, mari kita buka firman Tuhan hari ini di Roma 1 ayat yang ke-20. Dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah saudaraku, sesuatu yang nyata selalu akan nampak dan dapat dirasakan. Apapun itu saudaraku. Sebab saya percaya bahwa Tuhan sekalipun tak nampak dapat kita rasakan. Dia akan nampak. Dia akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, sekalipun tidak terlihat, bukan berarti dia nggak nyata. Kita belajar banyak hal yang kadang-kadang nggak terlihat. Mungkin nggak terlihat oleh karena ukurannya kecil, saudaraku. Ya, kita bisa lihat bahwa kita juga nggak pernah bisa melihat bakteri itu bagaimana, betul nggak saudaraku? Kecuali pakai mikroskop, saudaraku. Ya, kita juga nggak bisa melihat mikroba, bahkan virus, saudaraku, yang sekarang sedang menggoncangkan kehidupan kita semuanya di dunia ini, saudaraku. Ya, yang tidak terlihat itu ternyata sangat nyata membuat semua orang mengalami goncangan, saudaraku. Oleh karena ukurannya kecil bukan berarti dia tidak nyata. Betul saudaraku. Demikian juga kadang-kadang kita tidak bisa melihat keberadaan angin, saudaraku. Ya, oleh karena tidak terlihat bukan berarti dia nggak nyata. Ya, sama seperti di video saya, saudaraku, saya bicara tentang listrik, saudaraku, bahwa listrik pun tidak bisa kita lihat tetapi nyata. Dapat kita rasakan. Anda bisa melihat lampu, Anda bisa melihat semua dengan terang karena semua itu oleh karena listrik, saudaraku. Nah itu sebabnya kita harus belajar untuk menyadari bahwa Tuhan itu nyata walaupun tidak terlihat. Bahkan dikatakan di Ibrani 11 ayat 3, saudaraku, dikatakan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga, ini poin saudaraku. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi saudaraku, ternyata yang tidak terlihat itu yang menjadikan yang terlihat sekarang. Wow, mari saudaraku kita belajar sungguh-sungguh memastikan bahwa sungguh-sungguh sesuatu yang gak terlihat itu sangat lebih nyata bahkan dari apapun yang dapat kita lihat. Amin. Tuhan bukan cuma sekedar nyata menurut kata orang, tapi saudaraku sadarilah dia ternyata hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dia dikatakan pribadi yang maha hadir, omnipresent. Omnipresent. Gak dapat dipungkiri saudaraku bahwa kita sering mengalami kondisi-kondisi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada di dalam kesusahan. Kadang-kadang kita nggak tahu kok tiba-tiba di tengah kesusahanmu ada yang menolong hidupmu. Ada orang-orang yang tiba-tiba engkau kok nggak sadar, nggak kenapa kok orang ini mau bantu kamu. Saudaraku,
Demikian juga kadang-kadang kita pernah nggak Anda kecewa, Anda merasa sakit hati atau pahit hati. Saudaraku, Anda bahkan sebenarnya ingin memaki orang itu, ingin memutuskan hubungan. Tapi tiba-tiba Anda nggak sadar, ada sebuah dorongan di dalam hatimu untuk berkata, sudah ampuni, ngapain dipikirkan, kenapa engkau terus-menerus membiarkan semua kepahitan, kekecewaanmu menguasai hidupmu. Itu tidak baik. Saudaraku, Anda disadarkan buat hal itu, saudaraku. Nah, saya percaya ada banyak pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak sadarin. Waktu Anda mungkin mengalami kecelakaan atau mengalami sakit, saudaraku, tiba-tiba entah dari mana, saudaraku, ada orang-orang menolong hidup Anda. Saya pernah ingat seorang teman saya, satu waktu dia ditabrak, saudaraku, oleh motor dan dia nggak sadarkan diri, saudaraku. Ketika dia bangun, dia ada di ICU, saudaraku. Dan beberapa lamanya dia nggak sadar peristiwa itu, saudaraku. Nah, hal-hal demikian bukankah sering kita alami, saudaraku, dalam kehidupan kita? Amin. Nah, saya pun pernah mengalami, saudara, pertolongan Tuhan waktu saya dan keluarga pulang dari Medan, kita naik mobil ke Palembang, saudaraku, udah pulang balik, saudaraku, dan di tengah perjalanan semua keluarga saya sedang tidur, saudaraku, karena itu jam 2, jam 3 subuh, saudaraku, dan saya duduk di depan. Saudaraku, saya melihat sopir itu sedang ngantuk dan tiba-tiba setirnya kebanting ke sebelah kanan di mana ada pembatas, saudaraku. Nah, saudara, saya ngelihat sebenarnya karena saya waktu masih SD nggak salah, saudaraku, dan saya mau teriak, saudaraku, tapi luar biasa, saudara, tiba-tiba langsung bangun sopirnya dan mulai mengendalikan sopirnya kembali. Bayangkan kalau nggak ada tangan Tuhan, kalau nggak ada kehadiran Tuhan, mungkin kita sekeluarga juga sudah nggak ada. Nah, begitu dahsyatnya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Amin. Ada cara Tuhan. Pernah nggak kadang-kadang Anda punya sesuatu yang frustasi, Anda mungkin mentok, Anda mungkin nggak tahu jalan keluar. Tiba-tiba, saudaraku, dapat ide, dapat bantuan dari orang-orang, dikasih jalan keluarnya. Nah, saudaraku, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha hadir dalam kehidupan kita? Dan Anda dan saya tidak dapat mengabaikan kalau Tuhan itu hadir di sepanjang kehidupan kita. Amin, saudaraku. Bahkan dia bukan cuma hadir ketika Anda sudah gede. Bahkan dia hadir di dalam kehidupanmu ketika engkau sedang dibentuk, ya. Saya baca, saudaraku, di kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 15 sampai 16, saudaraku. Dikatakan begini. Dikatakan versi BIMK, ya, bahasa Indonesia hari-harinya. Ya, masa kini. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat, dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku. Tuhan hadir nggak, saudaraku? Dia melihat kita waktu kita sedang dibentuk, waktu kita sedang disusun, tulang-tulang kita sedang disusun, saudaraku. Nggak ada yang salah, saudaraku. Tulang betis nggak tiba-tiba pindah ke tulang iga kita, enggak, saudaraku. Benar-benar dengan cermat Tuhan rangkai. Dia hadir waktu kita nggak tahu apa-apa. Bahkan ketika orang tua, bahkan ibu kita pun nggak tahu apa yang terjadi dalam kandungan. Tapi Tuhan hadir. Waktu aku masih dalam kandungan, semua tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Wow, luar biasa. Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, saya terkagum sama Tuhan. Benar, Tuhan, engkau hadir di dalam setiap musim, bahkan setiap kondisi, bahkan ketika aku sedang ditenun, sedang dibentuk Tuhan di dalam rahim ibuku. Haleluya. Betapa spesialnya kita. Tuhan maha hadir, omnipresent di dalam seluruh kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tapi, saudaraku, ada hal yang cukup membingungkan kita, karena, saudaraku, walau sekalipun kita nggak bisa memungkiri dia hadir di setiap kehidupan kita. Kita tahu dia selalu ada. Segala sesuatunya dia selalu menyatakan dirinya buat hidup kita. Tapi lucu ya, kenapa kita selalu yang ngalami yang namanya kegalauan.
kita galau, confused. Kita galau untuk benar-benar mulai percaya kepada dia. Padahal dia sungguh nyata, tapi memang gak mudah. Sekalipun ada banyak peristiwa yang kita alami, kejadian-kejadian bahkan dahsyat luar biasa sekalipun. Tetap saudaraku, kita selalu punya masalah kegalauan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Keluaran 17 ayat 7 dikatakan begini saudaraku, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangkan. Mereka sudah menyaksikan perbuatan Tuhan luar biasa. Mereka sudah melewati semua keajaiban Tuhan. Mereka sudah menikmati pertolongan Tuhan. Kurang apa saudaraku? Tapi tetap ujung-ujungnya bangsa Israel galau. Saya percaya mungkin kita pun sampai hari ini kita masih galau. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu sanggup? Apakah benar Tuhan itu mampu menolong hidup saya? Amin saudaraku. Sebabnya kadang-kadang mari kita selesaikan kegalauan kita. Karena kita harus benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu nyata. Ya. Nah, apa yang membuat kita galau saudaraku? Yang pertama, karena kadang kita tidak sadar kita itu memiliki kebiasaan dalam diri kita, itu namanya kalau bahasa itu cocok logi atau cocokmologi, saya tidak tahu mana bahasa yang benar saudaraku, saya ikutin apa yang sedang berkembang. Kadang-kadang kita mencocok-cocokkan, jadi artinya apa? Ilmu yang mencoba untuk mengait-ngaitkan saudaraku. Ya, dikatakan di Yohanes 7 ayat 41-42 dikatakan begini, yang lain berkata iya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Tahu nggak lo katanya? Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Tuh, kadang-kadang oleh karena ada banyak hal yang sudah kita mengerti, yang kita pahami, yang kita dengar dari banyak orang saudaraku. Kadang-kadang gak mudah kita untuk mencocok-cocokkan apakah benar Tuhan ini seperti yang kita harapkan saudaraku. Betul gak saudaraku? Gak mudah menerimanya. Amin saudaraku. Nah, itu sebabnya kita mulai belajar, jangan cuma kita cocok-cocokkan. Kita benar-benar harus belajar untuk bisa bagaimana memiliki kepercayaan atas apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Harus kita akui dia itu nyata dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudaraku, berapa banyak orang pun kadang-kadang mengkerut saudaraku, mengkerinyut kadang-kadang jidatnya atau dahinya ketika mungkin berkata, Allah orang Kristen kok tiga ya? Betul gak saudaraku? Karena memang mereka cocok logi atau cocokmologi. Jadi gak cocok di pikiran mereka. Kan Allah itu esa. Kenapa tiga? Kenapa Allah juga beranak? Betul gak saudaraku? Nah itu sebabnya kadang-kadang itu yang membuat banyak orang galau, akhirnya menolak apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita saudaraku. Ya, padahal tadi dikatakan, apa yang ada sesuatu yang baik itu datang dari Galilea. Padahal memang Yesus datang dari Bethlehem. Amin saudara. Ya, mari kita semua banyak belajar. Kadang-kadang kita terus membuka diri kita supaya kita menerima banyak hal dalam kehidupan kita. Biar kenyataan dari kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami. Yang kedua, ekspektasi. Ya, ekspektasi ini menjadi sumber kegalauan kita, saudaraku. Ya, saya memperhatikan kita kadang-kadang tidak langsung percaya dan membuka diri kita untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu nyata. Karena ada banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul enggak saudaraku? Ada harapan-harapan yang enggak tercapai. Harusnya Tuhan tolong kita, kenapa? Di masa ini Tuhan enggak tolong. Memang sih Tuhan tolong gua waktu itu. Tapi sekarang kenapa Tuhan enggak tolong? Enggak sesuai ekspektasi, galau lagi saudaraku. Betul enggak saudaraku? Betul ya? Pekerjaan kita enggak semakin berkembang. Kenapa usaha saya enggak berkembang? Kenapa Tuhan enggak bantu saya? Kenapa Tuhan tidak mengembangkan usaha saya? Atau bahkan ada orang-orang yang Anda kasihi tidak sembuh-sembuh, bahkan sakit. Bahkan maaf saudaraku,
meninggalkan kita dengan begitu cepat. Kadang nggak sesuai ekspektasi. Amin saudaraku. Nah jujur itu yang membuat kita mengalami kegalauan di dalam kehidupan kita saudaraku. Amin saudaraku. Nah tapi it's okay. Ini waktunya untuk kita berjalan lebih maju lagi saudara. Amin. Jangan lagi galau ke depan. Yang penting kita mengerti ya apa yang menyebabkan kita galau. Dan kita selesaikan kegalauan-kegalauan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita ngalami kegalauan, bangsa Israel pun ngalami kegalauan. Ada banyak orang yang galau saudaraku. Anda nggak perlu takut saudaraku. Tapi bagaimana kita maju ke depan dan tidak lagi hidup dalam kegalauan ke depan. Nah itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya encounter atau perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau galau, mari saudaraku izinkan hidupmu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya dengan perjumpaan dengan Tuhan, apapun yang orang katakan, apapun yang sudah kita pelajari, enggak cukup. Kita perlu benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kisah 9 ayat 3-5 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini bicara tentang Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wow saudaraku, siapa yang gak tahu Saulus? Orang yang begitu mengerikan di masa itu. Karena dia membunuh orang-orang Kristen, bahkan mengejar semua mereka-mereka yang percaya pada Yesus waktu itu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudaraku, wow, segala sesuatu menjadi berubah, menjadi berbeda saudaraku. Amin. Motivasinya yang ingin mencari banyak orang-orang yang mengikut Kristus, tiba-tiba mulai berubah di tengah-tengah perjalanan. Why? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Dia benar-benar menyadari, mulai merasakan Tuhan itu nyata. Yesus itu nyata di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal siapa dia. Amin saudaraku. Nah realita Tuhan dimanifestasikan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, jadi kalau kita ingin melihat realita kenyataan Tuhan itu benar-benar ada, nyata, hidup, real, ya itu mau gak mau dimanifestasikannya melalui perjumpaan. Karena saudaraku, Tuhan lebih rindu untuk berjumpa dengan kita. Bukan karena kita lebih rindu duluan, Tuhan rindu saudaraku. Saudaraku Anda pernah menyadari bahwa mungkin ada ibu-ibu yang sudah punya anak. Saya percaya ketika ibu-ibu sudah melahirkan, setelah recovery, sudah mereka beberapa waktu lamanya sudah sadar saudaraku, apa yang mereka cari? Anaknya. Dia ingin melihat muka anaknya seperti apa. Dia ingin lihat visinya seperti apa. Dia rindu, kenapa? Karena itu lahir daripada kandungannya. Demikian Tuhan lebih rindu untuk berjumpa dengan kita. So itu sebabnya saudaraku, sampai hari ini siapapun engkau yang galau, Tuhan ingin berjumpa dengan engkau. Dia ingin encounter dengan kita semuanya. Sebabnya mari Tuhan ingin membuktikan bahwa dirinya nyata buat kita semuanya. Saya merindukan kita semua mengalami banyak perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Supaya engkau mengalami hal-hal yang nyata bersama dengan Tuhan. Bukan lagi kata orang, bukan lagi hanya menurut pemikiran dan konsep yang kita pahami, tapi real. Kita bisa rasakan dia ingin dekat dengan kita, dia ingin bergaul dengan kita. Haleluya. Dia bukan cuman hadir di mana-mana saudaraku, tapi dia juga hadir di dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau hadir di dalam hidupmu. Lebih daripada cuman sekedar dia hadir untuk membuktikan dia itu menolong hidup kita, tapi dia lebih dari itu semua, dia ingin menyatakan dirinya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Makanya dia mau hadir, mau berjumpa dengan kita semuanya. Nah, mari saya mendorong kita semua yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari hari ini buka hatimu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata buat kita semuanya. Nah saudara, karena penting kalau orang ingin mengalami
membuktikan Tuhan itu nyata, ya, maka butuh perjumpaan. Karena di dalam perjumpaan itu ada namanya pembaharuan, ada renewing. Wow, saudaraku. Saya percaya karena perjumpaan itu bukan cuma sekedar ingin berjumpa saja, saudaraku. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ya, Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di kitab ini bahkan jauh sebelumnya Tuhan sudah merancangkan ingin memberikan hati yang baru. Saat dia berjumpa dengan Anda dan saya, dia akan memberikan kepada kita hati yang baru, kepada kita roh yang baru, saudaraku. Bahkan di kitab Efesus 4 dikatakan begini, 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui, renewing di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi untuk kita menjadi ciptaan yang baru, untuk kita menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah, itu harus terjadi dahulu yang namanya pembaharuan. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang dibaharui, saudaraku. Itulah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita saat kita mengenai perjumpaan. Dengar, perjumpaan menciptakan pembaharuan. Itu sebabnya bagi setiap kita semua yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan mengalami di dalam dirimu sebuah pembaharuan yang kadang-kadang kau nggak sadar, saudaraku. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, ada sesuatu yang mau digantikan dalam hidupmu. Kenapa? Karena perjumpaan itu membuat engkau jadi baru. Apa yang dibaharui? Roh kita dibaharui, hati kita dibaharui, motivasi kita dibaharui. Mulai sifat-sifat kita mulai tumbuh yang baru. Kemauan kita mulai Tuhan, mulai saudaraku, mulai tumbuh hal-hal yang baru, saudaraku. Saya tidak tahu ya, apa yang pernah, kalau Anda pernah berjumpa dengan Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang baru, bukan? Saya ngalamin, saudaraku, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya tidak ngerti hal-hal yang dulu saya terikat. Jadi sesuatu yang saya nggak menarik, benar nggak menarik lagi buat hidup saya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah dibaharui. Amin, saudaraku. Satu waktu beberapa minggu yang lalu, saudaraku, saya motor saya itu, ya, ketika saya kendarai, saudaraku, motor saya itu mengalami masalah. Masalahnya apa, saudara? Setiap saya mulai ngegas agak full, saudaraku, pas di gas full, saudaraku, motor saya itu ngadet. Jadi seperti ada sesuatu yang nggak lepas, saudaraku. Nah, singkat cerita, ya, motor saya akhirnya ke bengkel. Ya, pas di bengkel, montirnya bilang begini, Pak, ini mah businya, Pak, businya harus diganti. Kalau businya nggak diganti, tetap begitu. Pantesan. Saya pikir motor saya itu ya bisa berubah, ya. Jadi gasnya, jadi kalau digas udah nggak akan hilang tiba-tiba. Oh tidak. Ternyata ketika busi diganti, ternyata semua berubah. Amin, saudaraku. Saya percaya hidup kita, kadang-kadang mungkin Anda berpikir, kenapa hidup saya gini-gini. Kadang Anda butuh pembaharuan di dalam hidup Anda, dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, waktu kita mengalami perjumpaan, bukan cuma sekedar kita mengalami pembaharuan. Nah, kita mengalami transformasi. Transformation. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Ya, jadi kalau kita semua sudah dibaharui, waktunya untuk kita mengalami sebuah perubahan, transformasi. Amin. Karena perubahan itu artinya mengerjakan pembaharuan. Ya, jadi tugas kita
Kalau pembaharuan itu tugasnya Tuhan untuk menggantikan segala sesuatu di dalam diri kita. Hati kita dibaharui oleh Tuhan. Betul ya? Motivasi kita dibaharui oleh Tuhan. Tetapi kita belajar mulai berubah supaya nampak semuanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya percaya ya, kalau kita mau berubah, itu hanya terjadi momentumnya kalau Anda mulai merasakan dan mulai mengalami pembaharuan dalam kehidupan Anda. Apa yang terjadi sama Saulus, saudaraku? Nggak mungkin dia berubah kalau tidak ada pembaharuan. Saya nggak mungkin bisa berubah. Sifat-sifat saya nggak mungkin bisa berubah kalau tidak dimulai dengan pembaharuan. Beberapa waktu lama ini, hampir kira-kira sebulan lebih, saudaraku, saya mulai rajin olahraga, saudaraku. Saya dari pagi sore, saya rajin untuk olahraga. Tapi jujur, saudaraku, istri saya padahal sudah mengingatkan saya berulang-ulang, yuk kita mulai rajin olahraga, yuk kita mulai lari pagi. Saudaraku, kadang-kadang saya, aduh gimana ya, mau nyoba juga, aduh rasanya tuh ya sayang banget ya. Aduh mau keringatan lagi, gerak juga udah malas. Benar gak, saudaraku? Tapi saudaraku, ketika saya mulai mengalami pembaharuan di dalam diri saya, tiba-tiba di pikiran saya mulai berpikir, ya saya mau umur panjang Tuhan. Saya harus melatih tubuh saya. Saya harus mulai melihat menjadi contoh buat banyak orang di masa depan. Buat generasi-generasi, buat jemaat-jemaat. Nah, ketika pikiran saya mulai dibaharui, enggak sulit untuk saya mulai berubah. Kata transform itu berasal dari kata metamorfosa, ya, perubahan bentuk. Itu sebabnya karena Allah itu nyata, Dia ingin mengubah hidupmu. Bukan lagi seperti yang kau mau, tapi seperti yang Tuhan mau, menjadi manusia baru. Mari saudaraku, saya rindu kita semua mengalami perubahan yang sungguh nyata, oleh karena ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Filipi 2:13. Saya closing ayat ini, saudaraku. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jika Tuhan itu nyata, maka Ia sanggup mengubah, mentransform kehidupan kita semuanya melalui pembaharuan yang Dia telah kerjakan. Haleluya. Mari kita sama-sama menikmati, mengalami sepanjang bulan ini. Tuhan itu nyata dengan kita dengan pembaharuan dan perubahan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bagi berdiri. Kita responi firman Tuhan hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau banyak kegalauan yang kami alami. Kami gak dapat menyangkali bahwa Engkau maha hadir dalam hidup kami. Kadang-kadang kami ingin menyerah, kami ingin berhenti. Pokoknya kadang-kadang sering terjadi ada dorongan, ada semangat, ada kekuatan yang mulai datang di kehidupan kami. Nah, hari ini Tuhan, kami gak mau lagi galau. Karena kami tahu kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Siapapun kau hari ini, saudaraku, yang engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, angkat tanganmu di rumah masing-masing. Dan saya akan berdoa di hidupmu. Bapakku berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Mereka yang ingin mengalami encounter dengan Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan, Engkau membuktikan Engkau lebih rindu daripada kami, Tuhan. Engkau ingin menyatakan dirimu, kebaikanmu, kasihmu, pertolonganmu, pengampunanmu. Nyatakan Tuhan, akan ada pembaharuan dan akan terjadi sebuah perubahan. In the name of Jesus. Waymaker, Thank you, Lord. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can see it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus. Thank you Lord. Mari saudaraku angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan nyata buat hidupmu. Engkau gak perlu galau. Dia akan menyertaimu. Dia akan menuntut hidupmu senantiasa. Diberkati hidupmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati orang tuamu, ayahmu, ibumu. Diberkati saudara-saudaramu, diberkati suamimu, istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap usahamu, diberkati setiap pelayananmu, kuliahmu, sekolahmu, diberkati engkau dalam segala hal yang engkau sedang rencanakan, diberkati engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, diberkati engkau senantiasa. Dan sesungguhnya Tuhan akan mengangkatmu dan mempromosikan engkau. Dia akan selalu ada di setiap jalanmu. Dan dia tidak akan pernah biarkan engkau jatuh tergeletak. Tapi dia akan mempromosikan engkau. Sehingga engkau akan memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Woo. Amin saudaraku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.